Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan dulu. Sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya atas perkara pidana nomor 221/PID/2025/PNPLK atas nama Reno alias Muhammad Randi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap untuk menghadirkan terdakwa ke dalam persidangan? Siap, Yang Mulia. Kepada petugas diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa persidangan. Selamat pagi saudara terdakwa, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Yang Mulia. Hari ini saudara akan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada saudara. Apakah saudara sudah siap? Siap, Yang Mulia. Panitera, silakan bacakan identitas terdakwa. Baik, Yang Mulia. Identitas terdakwa: nama Muhammad Randi, tempat tanggal lahir Sampit 17 Juni 2003, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Giobos Gang Jintan, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan SMA sederajat. Apakah benar itu identitas terdakwa? Benar, Yang Mulia. Apakah sebelumnya saudara sudah pernah diperiksa oleh pihak penyidik dari kepolisian? Sudah, Yang Mulia. Saudara terdakwa silakan maju ke depan. Apakah benar ini BAP saudara? Benar, Yang Mulia. Apakah saudara sudah menerima salinan surat dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum? Sudah, Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa pada persidangan hari ini didampingi penasihat hukum? Benar, Yang Mulia. Tidak punya penasihat hukum, Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara sudah menerima surat kuasa dari terdakwa untuk bertindak sebagai penasihat hukum terdakwa? Sudah, Yang Mulia. Kepada terdakwa silakan duduk. Kepada penasihat hukum silakan maju untuk menunjukkan surat kuasa khusus beserta rapor pokok saudara, dan saudara penuntut umum dipersilakan maju untuk memeriksa surat kuasa beserta surat izin beracara penasihat hukum. Dipersilakan untuk duduk. Saudara terdakwa, guna memperlancar jalannya persidangan, Majelis Hakim memerintahkan saudara untuk memberikan keterangan dengan jelas dan lengkap serta tidak berbelit-belit. Apakah saudara bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Baiklah, kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan surat dakwaannya? Siap, Yang Mulia. Silakan maju untuk menyerahkan salinan dakwaannya ke meja hakim. Silakan dibacakan. Terima kasih, Yang Mulia. Surat dakwaan nomor 221/PID/P/2025/PNPLK. Dalam perkara pidana atas nama Muhammad Randi, tempat tanggal lahir saudara Sampit 17 Juni 2003, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Giobos 9 Gang Jintan, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan SMA sederajat. Selanjutnya disebut sebagai terdakwa. Dengan ini, jaksa penuntut umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan melakukan penelitian seperlunya berdasarkan pasal 143 KUHP, menyusun surat dakwaan sebagai berikut. Bahwa terdakwa Reno alias Muhammad Randi pada hari ini dan tanggal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan atau BAP penyidikan bertempat di wilayah Kecamatan Pahanduk, Kota Palangkaraya, telah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
yang menyebabkan orang lain terluka, dan setelah kejadian tersebut melarikan diri serta tidak memberikan pertolongan kepada korban dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor roda 2 jenis kendaraan sesuai BAP melintasi jalan umum di wilayah Kecamatan Pahandut, bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kurang hati-hati, tidak mengutamakan keselamatan pengguna jalan lain, dan tidak memperhatikan kondisi lalu lintas sebagaimana diwajibkan pada setiap pengemudi. Selanjutnya, bahwa akibat kelalaian terdakwa, kendaraan yang dikemudikannya bersinggung dan menabrak kendaraan pejalan kaki yang dikemudikan dilalui oleh korban, Putri Anissa, sehingga mengakibatkan korban mengalami luka-luka sebagaimana dibuktikan melalui visum. Selanjutnya, bahwa setelah terjadinya benturan tersebut, terdakwa tidak berhenti, tidak memberikan pertolongan, dan tidak melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian, melainkan meninggalkan lokasi kecelakaan dan meneruskan perjalanan. Selanjutnya, bahwa perbuatan terdakwa meninggalkan tempat kejadian tanpa memberikan pertolongan merupakan tindakan melarikan diri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 312 Undang-Undang LHJ. Yang terakhir, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, korban mengalami luka-luka yang membutuhkan perawatan medis dan menimbulkan kerugian material maupun imaterial pada korban. Yang pertama, pasal 310 ayat 3 UU LHJ. Setiap orang terdakwa adalah subjek hukum. Mengemudikan kendaraan bermotor, terdakwa mengemudikan kendaraan sesuai fakta penyidikan. Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas, terdakwa tidak hati-hati sehingga terjadi benturan, mengakibatkan korban luka-luka, dibuktikan oleh visum dan keterangan medis. Selanjutnya, pasal 312 UU Undang-Undang LHJ. Setiap orang terlibat kecelakaan lalu lintas, terdakwa terlibat langsung ke dalam kecelakaan, tidak berhenti dan tidak memberikan pertolongan, terdakwa melanjutkan perjalanan, melarikan diri, terdakwa meninggalkan TKP tanpa identitas atau laporan. Maka dari itu, seluruh unsur delik telah terpenuhi berdasarkan alat bukti pasal 184 KUHP. Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diancam pidana dan diatur dalam pasal 310 ayat 3 JO. Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dakwaan tunggal ini disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai pasal 143 KUHP untuk digunakan sebagai dasar pemeriksaan di persidangan. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, jaksa penuntut umum melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk diperiksa dan diadili sesuai hukum acara pidana. Palangkaraya 18 Oktober 2025. Selesai. Terdakwa, apakah saudara memahami dakwaan yang dibacakan? Memahami yang mulia. Kepada saudara terdakwa, apakah mengajukan keberatan terhadap dakwaan yang dibacakan? Iya mulia. Saya mengajukan keberatan dan akan mengajukan banding interpelasi. Baiklah, kepada penasihat hukum, apakah eksepsinya sudah disiapkan? Sudah, ya mulia. Silakan maju untuk menyerahkan salinan eksepsinya ke meja hakim dan jaksa penuntut umum. Silakan dibacakan. Baik, yang mulia. Eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara nomor 221-PID-B/2025-PNPMK atas nama terdakwa Muhammad Reni diajukan oleh tim penasihat hukum Muhammad Hamdi Akita SHMH dan Jolosita SHMH disampaikan di hadapan persidangan Pengadilan Negeri Palangkaraya. Pada yang terhormat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya di tempat, dengan hormat kami selaku penasihat hukum terdakwa Muhammad Reni dengan ini mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum dalam perkara dugaan tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan unsur melarikan diri sebagaimana dimaksud di dalam pasal 310 junto pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
Poin 1, eksepsi mengenai kewenangan mengadili. 1. Bahwa lokasi kejadian perkara berdasarkan berita acara pemeriksaan atau BAP berada di wilayah hukum atau Polsek Pahandut. Namun, penuntut umum melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Palangkaraya yang bukan merupakan lokus yang itu. 2. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara ini tidak berwenang secara relatif, sehingga dakwaan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau verta. Lalu yang kedua, eksepsi material terhadap surat dakwaan. Poin 1, dakwaan tidak cermat dan tidak lengkap. 1. Surat dakwaan penuntut umum tidak menguraikan secara jelas kecepatan kendaraan terdakwa, jarak pandangan, kondisi jalan, dan penerangan. Lalu adanya unsur kesengajaan atau melarikan diri sebagaimana disyaratkan dalam pasal 312 UU LHJ. Kedua, tidak dijelaskan apakah terdakwa mengetahui bahwa korban dalam tertabrak, padahal unsur melarikan diri harus disertai kesadaran telah terlibat kecelakaan. Ketiga, dengan demikian dakwaan menjadi kabur atau obskur legal dan tidak memenuhi pasal 143 ayat 2 KUHP. 2. Unsur melarikan diri tidak terpenuhi. Poin 1, fakta penyidikan menunjukkan bahwa terdakwa tidak berniat melarikan diri, namun pergi dari lokasi karena kondisi panik, situasi tidak aman, atau tidak menyadari adanya benturan. Terdakwa juga secara sukarela menyerahkan diri dan bertanggung jawab setelah mengetahui ada korban. Lalu yang ketiga, hal ini tidak sesuai dengan rumusan pasal 312 UU LHJ yang mensyaratkan kesenjangan meninggalkan korban tanpa memberikan pertolongan. Lalu poin ketiga, tidak ada hubungan kausal yang jelas. 1. Barang bukti kendaraan korban tidak terdakwa belum dibuktikan membawa kerusakan yang identik. Lalu yang kedua, tidak ada saksi yang melihat langsung tabrakan secara pasti. Poin ketiga, penuntut umum tidak menjelaskan secara ilmiah hubungan penyebab akibat antara tindakan terdakwa dan luka korban. Lalu poin 3, kesimpulan eksepsi. Berdasarkan nilai di atas, kami memohon kepada majelis hakim untuk 1. Menerima eksepsi terdakwa untuk seluruhnya. Lalu yang kedua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Lalu yang ketiga, memerintahkan penuntut umum untuk memperbaiki atau menyusun ulang surat dakwaan sesuai pasal 143 KUHP. Yang keempat, apabila majelis hakim berpendapat lain, kami memohon putusannya seadil-adilnya. Hormat kami penasihat hukum terdakwa, hormat kami Aziza SHMH dan juga Rosita SHMH. Baiklah, untuk JPU apakah ada tanggapan atas eksepsi yang sudah dibacakan? Ada yang mulia, tapi kami belum menyiapkan tanggapannya. Apakah dalam waktu seminggu untuk menyatakan tanggapannya? Sangat cukup yang mulia. Baiklah, kepada terdakwa dan penasihat hukum apakah ada tanggapan? Tidak ada yang mulia. Pada anggota dan yang disampaikan. Karena tidak ada lagi tanggapan, maka untuk selanjutnya akan dilaksanakan dengan sidang kedua, tanggapan atas eksepsi dan putusan selah. Kami ingatkan kembali untuk jaksa penuntut umum untuk menyiapkan tanggapannya, maka sidang akan ditunda selama 1 minggu ke depan. Bagaimana penasihat hukum? Bagaimana dengan JPU? Baik yang mulia. Baik, maka sidang akan ditunda dan akan dimulai lagi pada tanggal 21 Oktober hari Selasa 2025. Apakah terdapat persidangan pada hari itu dan jelas berbeda tidak? Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2025. Pada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan, sidang pada hari ini kami tutup. Sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya atas perkara pidana nomor 221/PID/2025/PN/PLK atas nama terdakwa Muhammad Randy dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil keputusan terkait eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Selanjutnya, majelis akan membacakan putusan selah.
Putusan Sela Pengadilan Negeri Palangkaraya, Putusan Sela nomor 221-P-B-2025-PMPLK demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Randy, laki-laki, 22 tahun, mahasiswa yang beralamat di Jalan Biabo 9, Bintang, Palangkaraya. Didakwa karena pada hari Jumat 3 Oktober 2025 sekitar pukul 21.15 WIB di Jalan Ahmad Yani, Palangkaraya, terdakwa mengemudikan mobil Toyota Avanza KH 112329 dengan kecepatan tinggi yang menabrak seorang pengendara sepeda motor bernama Putri Anissa yang mengakibatkan korban mengalami luka berat. Setelah kejadian, terdakwa tidak berhenti dan tidak memberikan pertolongan, melainkan melarikan diri. Dan didakwa melanggar 1. Primair pasal 310 ayat 3 Junto, pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang 2. Subsidiar pasal 310 ayat 2 Junto, pasal 312 Undang-Undang RRAD. Pertimbangan hukum putusan sela setelah memeriksa berkas perkara, mendengarkan pembacaan dakwaan atas jaksa penuntut umum pada tanggal 14 Oktober 2025 serta mendengar eksepsi penasihat hukum terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2025, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Eksepsi penasihat hukum terdakwa mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan 1. Surat dakwaan kabur yaitu obskur liber karena tidak menjelaskan secara cermat lokasi pasti terjadinya kecelakaan. 2. Dakwaan tidak menguraikan hubungan sebab akibat antara tindakan terdakwa dan luka berat yang dialami korban. 3. Oleh karena itu, penasihat hukum memohon agar dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima. Tanggapan jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum menjelaskan bahwa 1. Lokasi kejadian telah dijabarkan dengan cukup, yaitu di Jalan Ahmad Yani, Palangkaraya, tepatnya di depan toko Cahaya Baru. 2. Hubungan sebab akibat dijelaskan dalam uraian dakwaan dan diperkuat alat bukti yang akan diajukan pada pemeriksaan pokok perkara. 3. Dakwaan telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana pasal 143 ayat 2 KUHP. Pertimbangan majelis hakim menimbang bahwa 1. Surat dakwaan harus memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. Yang 2, setelah meneliti surat dakwaan, majelis berpendapat bahwa uraian mengenai tempat kejadian telah cukup jelas, yaitu di Jalan Ahmad Yani di depan toko Cahaya Baru. 3. Unsur hubungan sebab akibat tidak perlu dibuktikan secara lengkap di tahap dakwaan karena merupakan ranah pembuktian di pokok perkara, bukan secara formil surat dakwaan. 4. Oleh sebab itu, eksepsi penasihat hukum terdakwa tidak beralasan menurut hukum. Mengadili 1. Menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum tanggal 14 Oktober 2025 adalah sah dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara. 3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap pembuktian. Ditetapkan di Palangkaraya pada tanggal 21 Oktober 2025 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya. Demikian putusan sela kami bacakan. Apakah dari JPU ada tanggapan? Tidak ada yang mulia. Dari penasihat hukum apakah ada tanggapan? Karena tidak ada lagi tanggapan, maka untuk selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Selasa 28 Oktober 2025 dengan agenda sidang ketiga pemeriksaan saksi, terdakwa dan alat bukti. Maka sidang akan ditunda selama 1 minggu ke depan. Bagaimana penasihat hukum? Baik, yang mulia. Jaksa penuntut umum bagaimana? Baik. Kepada anggota hakim apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa 28 Oktober 2025 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang pada hari ini kami tutup. Sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya atas perkara pidana nomor 221/PID-P/2025/PMPLK atas nama terdakwa
Reno alias Muhammad Randy dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. JPU, apakah sudah siap dengan para saksi serta barang buktinya yang akan diperiksa pada hari ini? Sudah yang mulia. Untuk saksi ada berapa orang yang akan dihadirkan hari ini? Kami menghadirkan 2 saksi yang mulia. Baik, kepada petugas diperintahkan untuk memanggil saksi untuk memasuki ruang persidangan. Saudara saksi, sebelum memberikan keterangan, silakan bawa kartu identitas saudara ke depan. Saudara saksi, Hakim Anggota akan membacakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama Putri Anissa, tempat tanggal lahir Palangkaraya 13 Oktober 2002, umur 20 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Boros, nomor 4, Kecamatan Bukanraya, Kota Palangkaraya, agama Islam, pekerjaan, karyawan swasta. Apakah benar itu identitas saksi? Apakah saksi kenal dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Apakah saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Apakah saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Tidak ada yang mulia. Baiklah, sebelum memberikan keterangan, maka saudara saksi akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudari. Apakah saudari bersedia? Kepada panitia dimohon untuk menempatkan diri dan saksi silakan berdiri. Baik, ikuti kata-kata saya yang saya ucapkan. Wallahi demi Allah saya bersumpah. Wallahi demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya. yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya. Saudara saksi telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudari. Maka saudari wajib memberikan keterangan yang jujur dan yang sebenarnya. Apakah saudari mengerti? Saudara saksi, pada malam kejadian tanggal 3 Oktober 2025 sekitar pukul 21.15 WIB apa yang terjadi? Pada malam itu saya sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Ahmad Yani yang melihat bahwa dari arah belakang sebuah mobil Avanza berwarna silver menabrak saya. Dengan kecepatan tinggi, saya tertendang dan tidak sadarkan diri. Beberapa saat setelah saya sadar, saya melihat mobil itu tidak berhenti, justru terus melaju lagi. Apakah saudari melihat siapa pengemudi mobil tersebut? Tidak yang mulia, maka kejadiannya sangat cepat. Namun saya mendapat informasi dari warga sekitar bahwa ada warga yang melihat pengemudi polisi mobil tersebut yang mulia. Luka apa yang saudari alami akibat kejadian tersebut? Astagfirullah, pada kaki kiri, lecet dan memar di beberapa bagian tubuh. Saya harus dirawat selama 8 hari dan menjalani operasi ulang. Kepada JPU, penasihat hukum, Hakim Anggota 1 dan 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Yang mulia. Baik, terima kasih saudari saksi. Untuk sementara keterangan saudari kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudari, apakah saudari bersedia untuk diperiksa lagi? Bersedia yang mulia. Terima kasih. Silakan saudari mengambil kartu identitas saudari dan silakan duduk di tempat yang telah disediakan. Kepada petugas dipersilakan memanggilkan saksi selanjutnya. Siap yang mulia.
Saudari saksi sebelum memberikan keterangan silakan membawa kartu identitas saudari ke depan. Saudari saksi 2, hakim anggota akan membacakan identitas saudari terlebih dahulu. Terima kasih Yang Mulia. Identitas nama Doni Johandia, umur 20 tahun, tempat tanggal lahir Dario Muara, tanggal 26 Juni 2004. Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Biobos, Gang Mutiara 3, Kota Palangkaraya, agama Islam, pekerjaan mahasiswa. Apakah itu benar identitas saksi? Benar, Yang Mulia. Apakah saksi kenal dengan terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Apakah saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Dan apakah saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Tidak ada, Yang Mulia. Baiklah, sebelum memberikan keterangan, maka saudari saksi akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudari. Apakah saudari bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Pada panitera dimohon untuk menempatkan diri dan saksi silakan berdiri. Ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Wallahi demi Allah saya bersumpah. Wallahi demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan. Bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya. Yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya. Saudari saksi telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudari. Maka saudari wajib memberikan keterangan jujur dan yang sebenarnya. Apakah saudari mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Silakan berkembang. Baik, saudari saksi, apa yang saudari lihat atau ketahui pada malam kejadian? Pada saat itu saya berada di depan toko ketika mendengar suara benturan keras. Saya melihat sepeda motor terjatuh dan seorang perempuan tertumpah kosong di jalan, di mana mobil Avanza yang menabraknya itu tidak berhenti, malah langsung tancap gas ke arah kendaraan kecil. Apakah saudari melihat nomor kendaraan tersebut? Iya, Yang Mulia, nomor polisinya KH1123. Apakah benar kemudian saudari memberikan informasi tersebut kepada pihak kepolisian? Benar, Yang Mulia. Bagaimana hakim anggota 1? Baik, itu Yang Mulia. Hakim anggota 2 ada yang ingin disampaikan? Ada, Yang Mulia. Baik, sebelumnya saudara saksi pernah melihat pelaku sebelum kejadian? Tidak pernah, Yang Mulia. Baik, cukup, Yang Mulia. Untuk JPU dan penasihat hukum, apakah ada yang disampaikan? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, terima kasih saudari saksi. Untuk sementara keterangan saudari kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudari, apakah saudari bersedia untuk diperiksa lagi? Bersedia, Yang Mulia. Terima kasih. Silakan saudari mengambil kartu identitas saudari dan silakan duduk di tempat yang telah disediakan. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan pada pemeriksaan terdakwa. Silakan kepada panitera untuk memanggil saudara terdakwa. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan pada pemeriksaan terdakwa. Silakan kepada terdakwa untuk duduk di tempat yang disediakan. Bagaimana kabarnya saudara terdakwa? Alhamdulillah baik, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan? Sehat, Yang Mulia, dan saya siap untuk memberikan keterangan. Baiklah, langsung saja saudara terdakwa. Apakah benar saudara yang memberikan mobil Toyota Avanza KH115329 pada malam tanggal 3 Oktober 2025? Benar, Yang Mulia. Apakah saudara menyadari telah menabrak korban? Ya, Yang Mulia. Tetapi saya panik dan takut sehingga saya langsung melarikan diri tanpa berhenti. Dan apakah saudara menyesal? Ya, Yang Mulia, saya menyesal dan saya minta maaf kepada korban. Hakim anggota 1 dan 2, apakah ada yang disampaikan? Tidak ada, Yang Mulia. Pada JPU dan PH ada yang ingin disampaikan? Tidak ada, Yang Mulia. Baiklah, pada terdakwa silakan kembali ke tempat duduk yang sudah disediakan. Terima kasih, Yang Mulia.
agenda pemeriksaan barang bukti kepada JPU. Apakah sudah siap dengan barang buktinya? Sudah yang mulia, kami membawa 4 barang bukti berupa rekaman CCTV kejadian tabrak lari, foto kondisi kendaraan Toyota Avanza KH 1123XX dengan penyok di bagian depan, kemudian hasil visum atas luka berat korban dan foto lokasi kejadian. Baiklah, silakan bawa ke meja hakim anggota 2 dan kepada penasihat hukum dipersilakan untuk memeriksa barang bukti tersebut. Baik ya. Silakan kembali. Apakah penasihat hukum ada keberatan terhadap barang bukti? Tidak ada yang mulia. Barang bukti telah diperiksa dan dinyatakan sah serta akan dipertimbangkan dalam putusan. Apakah ada pertanyaan lagi dari jaksa penuntut umum? Tidak ada yang mulia. Penasihat hukum? Tidak ada yang mulia. Hakim anggota 1 dan 2? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih. Karena tidak ada lagi tanggapan, maka untuk selanjutnya akan dilaksanakan dalam sidang keempat pembacaan tuntutan, pledoi, dan tanggapan akhir. Kami ingatkan kembali untuk jaksa penuntut umum dan penasihat hukum untuk menyiapkan tuntutan serta pembelaannya. Maka sidang akan ditunda selama 1 minggu ke depan. Bagaimana penasihat hukum? Baik yang mulia. Bagaimana dengan JPU? Baik yang mulia. Pada hakim anggota, apakah ada yang disampaikan? Tidak ada yang mulia. Baik, maka sidang akan ditunda dan akan dimulai lagi pada tanggal 4 November. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa 4 November 2025 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang pada hari ini kami tutup. Pengadilan Negeri Palangkaraya atas perkara pidana nomor 221-B/2025-PN/PRK atas nama terdakwa Reno alias Muhammad Randy dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Bagaimana kabarnya saudara terdakwa? Alhamdulillah baik yang mulia. Kepada JPU, apakah sudah siap dengan tuntutannya? Siap yang mulia. Baik, silakan maju untuk menyerahkan salinan tuntutannya. Baik yang mulia. Silakan kembali. Dipersilakan membaca. Baik yang mulia. Izin membacakan jaksa penuntut umum perkara nomor 221-P/2025-PN/PLK atas nama terdakwa Reno alias Muhammad Randy. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, kami jaksa penuntut umum yang bertanda tangan di bawah ini setelah memperhatikan secara seksama seluruh rangkaian proses persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, barang bukti, petunjuk, serta keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP, dengan ini mengajukan surat tuntutan terhadap terdakwa nama Muhammad Randy, tempat tanggal lahir Sampit 17 Juni 2003, pekerjaan mahasiswa, alamat 29 Bintan, yang didakwa melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka-luka serta melarikan diri tanpa memberikan pertolongan sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 3 JO, pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Adapun saya akan membacakan fakta-fakta persidangan bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diambil di persidangan terungkap bahwa yang pertama, terdakwa mengemudikan kendaraan dalam keadaan kurang berhati-hati sehingga menyebabkan terjadinya tabrakan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka. Setelah terjadi benturan, terdakwa tetap melanjutkan perjalanan dan meninggalkan lokasi kejadian tanpa memberikan pertolongan kepada korban. Kemudian korban mengalami luka yang membutuhkan penanganan medis sebagaimana dibuktikan dengan visum yang diperoleh dari penyidik. Kemudian perbuatan terdakwa itu memenuhi unsur lalai sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat 3 Undang-Undang LLAD serta unsur melarikan diri sebagaimana ditentukan dalam pasal 312 Undang-Undang LLAD.
bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 310 ayat 3 JO, pasal 312 Undang-Undang RLAJ telah terpenuhi, yaitu unsur setiap orang terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Yang kedua, unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka-luka. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa tidak berhati-hati sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan dan mengakibatkan korban mengalami luka-luka. Unsur melarikan diri setelah terjadi kecelakaan, terdakwa pergi meninggalkan lokasi kecelakaan tanpa memberikan bantuan sehingga unsur ini terpenuhi. Dengan demikian, seluruh unsur delik dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Adapun hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yang pertama, perbuatan terdakwa menimbulkan korban luka-luka. Yang kedua, terdakwa tidak bertanggung jawab pada saat kejadian dan meninggalkan tempat tanpa memberikan pertolongan. Hal-hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum. Jadi, berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini kami, jaksa penuntut umum, menyatakan bahwa terdakwa Muhammad Rendy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 310 ayat 3 JO, pasal 312 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, pidana denda sebesar 5 juta rupiah, subsidiar 2 bulan kurungan, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Demikian surat tuntutan ini disampaikan sebagai pertanggungjawaban jaksa penuntut umum dalam melaksanakan tugas penuntutan. Atas perhatian majelis hakim yang memeriksa perkara ini disampaikan terima kasih. Palangkaraya, 4 November 2005. Hormat kami jaksa penuntut umum. Terima kasih jaksa penuntut umum. Kepada penasihat hukum, apakah akan mengajukan pledoi atau pembelaan? Ya, kami mengajukan pledoi. Apakah sudah siap dengan pledoinya? Sudah, yang mulia. Baik, silakan maju untuk menyerahkan salinan pledoinya. Silakan dibacakan. Baik, yang mulia, izin membacakan. Pledoi tentang pembelaan atas nama terdakwa Reno alias Muhammad Rendy, nomor perkara 221 dari PIDNIB dari 2025 dari CNLK. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana saudara Muhammad Rendy, dengan hormat saya selaku penasihat hukum terdakwa dengan ini menyampaikan pledoi atau nota pembelaan sebagai respon terhadap tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara dugaan tindakan pidana kata tadi dan mengakibatkan luka berat sebagaimana didakwakan dengan pasal 320 ayat 3 JO, pasal 312 UU LLAJ. Pledoi ini kami susun berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi di persidangan, pemeriksaan terdakwa, barang bukti, serta fakta-fakta hukum yang selengkap dijelaskan di muka persidangan. Yang mulia majelis hakim yang kami hormati, pledoi ini bukanlah upaya untuk menghapus luka dan penderitaan korban, bukan pula pembenaran atas kelalaian yang telah terjadi. Akan tetapi, pledoi ini merupakan upaya menjelaskan keadaan sebenarnya, menempatkan peristiwa sesuai proporsinya, serta memastikan bahwa penerapan hukum dalam perkara ini tetap mempertimbangkan keadilan, kemanusiaan, proporsionalitas, dan keadaan objektif terdakwa. Terdakwa mengakui perbuatannya, menunjukkan penyesalan mendalam dan bersikap kooperatif sejak awal pemeriksaan. Oleh karena itu, kami memohon agar majelis hakim mempertimbangkan semua fakta hukum secara objektif dan memberikan putusan yang berorientasi pada keadilan. Tidak ada bukti
bukti bahwa terdakwa mengemudi dalam keadaan mabuk atau melanggar aturan berat lainnya. Dari seluruh alat bukti yang diajukan jaksa, tidak ada hasil tes alkohol, tidak ada bukti terdakwa mengemudi sembarangan secara ekstrim, tidak ada bukti bahwa kendaraan dalam kondisi modifikasi ilegal. Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa terdakwa tidak bertindak kriminal, melainkan hanya melakukan kelalaian yang tidak disengaja. Dan keempat, barang bukti CCTV tidak menunjukkan niat jahat. CCTV hanya menunjukkan mobil melintas setelah kejadian, tidak ada rekaman, terdapat secara jelas wajah terdakwa perilaku agresif. Dengan demikian, CCTV hanya mendukung fakta bahwa terdakwa melarikan diri, tetapi bukan bukti adanya unsur kesengajaan atau niat buruk. Poin yang ketiga masih sebut unsur pasal 312 UU LLAJ harus dipahami secara proporsional. Pasal 312 UU LLAJ adalah delik yang membiarkan pengemudi yang dengan sengaja tidak berhenti, tidak memberikan pertolongan dan tidak melaporkan kecelakaan. Delik ini menuntut unsur kesengajaan, bukan sekedar kelalaian. Dalam kasus ini, terdakwa melarikan diri karena panik, bukan karena kesengajaan menghindari pertanggungjawaban. Jurisprudensi MA berulang kali menegaskan bahwa perbuatan melarikan diri karena panik berbeda dengan melarikan diri dengan niat menghindari pertanggungjawaban. Dengan demikian, unsur dengan sengaja tidak terpenuhi secara mutlak. 2. Element of caution. Hubungan sebab akibat tidak terbukti secara sempurna. Jaksa memang mendalilkan bahwa luka berat korban berasal dari tabrak mobil terdakwa. Namun visum et repertum tidak menyatakan secara pasti bahwa seluruh luka korban hanya disebabkan oleh benturan dengan mobil, bukan akibat jatuh, kasar atau benda lain. Surat dakwaan pun tidak menjelaskan secara rinci tentang sudut benturan, kecepatan pasti, jarak tabrak maupun rekonstruksi TKP secara ilmiah. Ini melemahkan pembuktian unsur kelalaian yang menyebabkan luka berat. Yang ketiga, terdakwa merupakan pelaku pertama kali dan berhak mendapatkan perlindungan hukum. Dalam sistem pemidanaan modern, termasuk di Indonesia, hakim wajib mempertimbangkan latar belakang terdakwa, usia muda, sikap kooperatif, penyesalan, tidak adanya niat jahat, kerugian yang tidak sengaja. Di mana terdakwa berusia 22 tahun masih dalam kategori dewasa muda, mahasiswa, belum pernah dihukum dan bersikap sopan dalam persidangan. Fakta-fakta ini memenuhi unsur penerapan perdamaian, pemidanaan dan restoratif, bukan represif. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Presiden. Baik, dilanjutkan yang mulia. Hal-hal yang meringankan, kami memohon majelis mempertimbangkan hal-hal berikut. Terdakwa bersifat sopan dan kooperatif, tidak ada tindakan yang menghalangi proses hukum. Lalu terdakwa mengakui perbuatannya, tidak berbelit-belit sehingga memudahkan persidangan. Terdakwa menyesali perbuatannya, ditunjukkan dalam keterangan di persidangan. Terdakwa masih sangat muda, usia 22 tahun, masih dalam tahap perkembangan psikologis. Lalu tidak ada unsur kesenjangan atau perkara adalah kecelakaan murni. Lalu terdakwa memiliki masa depan yang masih panjang. Hukuman berat akan merusak masa depannya secara permanen. Lalu terdakwa berjanji untuk bertanggung jawab, termasuk siap mengganti kerugian korban secara musyawarah. Berdasarkan seluruh uraian fakta dan argumentasi hukum di atas, dengan segala kerendahan hati, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 312 UU LLAJ karena unsur dengan sengaja tidak terpenuhi. Menyatakan bahwa perbuatan terdakwa murni merupakan kelalaian tanpa niat jahat. Menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya berupa hukuman percobaan atau pidana denda atau pembinaan sosial, atau jika pidana penjara dijatuhkan agar dijatuhkan pada batas paling minimum. Dan terakhir, mempertimbangkan keadaan terdakwa sebagai pelaku pertama kali atau first offender yang berhak atas keadilan restoratif. Yang mulia Majelis Hakim, keadilan bukan hanya tentang membalas kesalahan, tetapi juga tentang memberikan ruang bagi manusia untuk memperbaiki diri. Terdakwa bukanlah kriminal, bukan pelaku dengan niat jahat. Dia adalah pemuda yang lalai dan panik.
yang kini menyesal dan ingin bertanggung jawab. Semoga Yang Mulia berkenan mempertimbangkan pembelaan ini dengan hati nurani dan rasa keadilan yang luhur. Atas perhatian dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, penasihat hukum penggugat. Terima kasih. Kepada JPU, apakah ada tanggapan lagi? Tidak ada yang mulia, kami tetap pada keputusan kami. Baiklah, kepada penasihat hukum, apakah ada tanggapan lagi? Tidak ada yang mulia, kami tetap pada pledoi kami. Pada hakim anggota ada yang menyampaikan. Cukup untuk yang mulia. Baik, karena tidak ada lagi tanggapan, maka untuk agenda selanjutnya adalah pembacaan putusan. Maka sidang akan ditunda selama 2 minggu ke depan. Bagaimana jaksa penuntut umum? Baik, Yang Mulia. Penasihat hukum? Baik, Yang Mulia. Baik, maka sidang akan ditunda dan akan mulai pada tanggal 18 November 2025. Wanita, apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak ada yang mulia. Dan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa, 18 November 2025 dengan agenda pembacaan putusan pada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang pada hari ini kami tutup. Sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya atas perkara pidana nomor 221-PID-B-2025-PNPLK atas nama terdakwa Reno alias Muhammad Randy dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Bagaimana kabarnya saudara terdakwa? Alhamdulillah sehat, Yang Mulia. Baiklah, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan pada jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa untuk mendengarkan putusan ini dengan seksama. Putusan nomor 221-PID-B-2025-PNPLK demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tabrak lari dengan korban luka berat antara Putri Anissa sebagai korban melawan Muhammad Randy sebagai terdakwa menjatuhkan amar putusan sebagai berikut. Mengadili amar putusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Randy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan luka berat dan kemudian melarikan diri, sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 3 junto pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa poin A, pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Poin B, pidana denda sebesar 3 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. 3. Menetapkan barang bukti berupa rekaman CCTV kejadian, foto kendaraan Toyota Avanza KH 112329, visum et repertum korban, dan foto lokasi kejadian tetap terlampir dalam berkas perkara. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp10.000. Demikianlah putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari Selasa 18 November 2025 oleh Najibah Tamimah SHMH selaku Ketua Majelis, Hanifah Mayada SHMH dan Alia Julfiana SHMH selaku Hakim Anggota. Kepada pihak yang merasa keberatan dengan isi putusan tersebut dapat mengajukan banding dengan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang sejak putusan ini dibacakan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara nomor 221-PID-B-2025-PNPLK pada hari ini Selasa 18 November 2025 dinyatakan selesai. Yang Mulia Hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.